Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi bersama saya Cindy dalam podcast Tribun Jatim Network, Cakap Sana Cakap Sini. Tribuners, saat seorang bayi lahir, perhatian orang tua biasanya terfokus pada perawatan dan juga masa adaptasi pasca kelahiran. Namun ada satu langkah penting yang sering terlupakan, Tribuners, yaitu memastikan bayi segera terdaftar dalam program JKN supaya dapat langsung memperoleh perlindungan kesehatan di hari pertamanya hidup di dunia. Nah, Tribuners, pendaftaran ini sebenarnya cukup sederhana, namun ada aturan waktu, kemudian dokumen, dan ketentuan yang perlu dipenuhi agar status kepesertaan aktif tepat saat dibutuhkan. Nah, baik untuk imunisasi, itu juga bisa kontrol kesehatan, kondisi medis yang sifatnya mendadak juga bisa melalui program ini. Termasuk bagaimana prosesnya sih kalau bayi itu belum memiliki NIK. Kita akan membahas ini semua, Tribuners, masih bersama saya di sini, Mas Ferry Darmawan, staf kepesertaan dan mutu layanan BPJS Kesehatan Kepil 7. Selamat datang kembali, Mas Ferry. Iya, Mas, ini topik kita yang kali ini membahas tentang program JKN untuk bayi. Ternyata ada ya, Mas ya. Dan apakah itu wajib, Mas, hukumnya itu untuk didaftarkan bayi yang baru lahir itu? Ya, pada prinsipnya memang seperti yang tahu jaminan kesehatan nasional JKN ini adalah wajib untuk semuanya, seluruh warga negara Indonesia, bahkan untuk WNA yang sudah 6 bulan di Indonesia. Artinya ketika tadi yang disebutkan bayi, ketika udah lahir ke dunia, maka sudah nanti menjadi kewajiban untuk mendaftar dalam pesertaan program jaminan kesehatan nasional. Tentunya yang mendaftarkan orang tuanya, bukan bayinya. Gitu. Ya memang karena memang kita tahu, nah nanti untuk bayi ini memang harus didaftarkan dan juga nanti supaya bisa mendapat jaminan kesehatan tentunya. Baik, dan sebenarnya kenapa sih perlu sesegera itu untuk mendaftarkannya, Mas? Karena sedia payung sebelum hujan. Kita tidak tahu kondisi bayi itu tentunya sangat daya tahan tubuhnya mungkin masih rentan, lagi melahirkan mungkin juga di fase, di mana juga banyak mungkin ada orang yang sedang sakit lain-lain. Artinya kan tentunya kita juga harus membentengi, tentunya sebagai orang tua kita harus menyayangi diri kita, apalagi untuk bayi yang baru dilahirkan tadi, harus kita bekali untuk jaminan kesehatan supaya tadi ketika kita tidak berharap sakit, tapi sakit tidak bisa ditolak datangnya. Ketika datang ya kita harus sudah menyiapkan berupa jaminan kesehatannya untuk bayi tadi. Apalagi untuk yang baru banget merasakan hidup di dunia harus segera dipayungi ya, Mas. Harus dipayungi, betul. Baik, Mas, kemudian nah ini teknisnya, Mas. Untuk dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan bayi yang baru lahir ke JKN itu seperti apa? Pada prinsipnya di kepesertaan program JKN ini semua adalah berbasis by NIK, nomor induk kependudukan. Artinya inilah yang menjadi basis data untuk dalam program JKN. Nah, bagaimana untuk bayi yang baru lahir yang mungkin belum memiliki NIK? Nah, ketika pendaftaran bayi baru lahir yang belum memiliki NIK, memang kita bisa memberikan kebijakan untuk bayi tersebut tetap didaftarkan dan nanti dengan catatan ibunya adalah aktif dalam pesertaan program JKN. Nanti ketika bayi didaftarkan, kita akan menerbitkan nomor kartunya. Nah, dengan NIK yang memang mungkin ada belum sempat urus baru sehari 2 hari, tapi NIK tadi tetap menjadi kewajiban nanti untuk orang tua untuk segera menguruskan dalam jangka waktu maksimal untuk 3 bulan ke depan. Yang bersangkutan orang tuanya harus melaporkan untuk perubahan atau update data NIK bayi yang tadi sudah diurus di Dispenduk. Seperti itu. Kalau untuk membayar iurannya, batas waktunya seperti apa? Kalau membayar iurannya ketika bayi baru lahir, sebenarnya bayi baru lahir ini nanti juga menyesuaikan dengan kepesertaan orang tua atau ibu. Kalau memang orang tuanya peserta mandiri, maka dia harus mendaftar iuran PPPU mandiri, nanti iurannya dibayarkan sejak lahir. Tapi kalau memang nanti dari segmen pekerja yang mungkin anaknya masih dalam tanggungan, anak 1 sampai 3, maka dia bisa langsung didaftarkan dan aktif. Iurannya pun sudah include di iuran pekerja atau orang tuanya. Jadi tidak ada iuran tambahan. Tapi untuk yang mandiri tadi mungkin sedikit akan menambah iuran dalam perhitungan bulanannya.
Tapi nggak apa-apa, Tapi demi nggak apa demi anak. anak, betul Iya. kan? Baru lahir Baru lahir kasihan pula, dia nggak betul, bisa kasihan. ngapa-ngapain. Betul. Nah, terus tadi mungkin bisa disebutkan lagi Mas Ferry, jalurnya apa saja untuk pendaftaran ini Jalur tadi? pendaftaran bayi baru lahir sebetulnya kalau kanal pendaftaran kita sudah sangat banyak, mulai dari yang kalau pendaftaran dari online ada namanya kita dari WA atau Pandawa. Di WA bisa Di langsung? WA bisa Oke. di WA nomor Pandawa kita 0811 165 165 itu bisa nanti melalui nomor Pandawa. Nah, itu juga bisa, atau nanti kita juga sebenarnya sudah bekerja sama dengan seluruh vaskes yang sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan, baik itu puskesmas, klinik atau rumah sakit. Kita sudah ada namanya aplikasi nanti SIPP untuk mendaftarkan melaporkan dan mendaftarkan untuk bayi baru lahir dari ibu peserta JKN yang melahirkan di vaskes. Jadi ketika nanti melahirkan, bayinya bisa didaftarkan, dibantu oleh petugas vaskes untuk didaftarkan. Itu. Jadi peserta pun juga kita tahu kan kondisinya, mungkin orang tuanya sedang mengurus untuk ibunya, tentunya pasti masih recovery, bapaknya mungkin bisa mengurus yang lain-lain, dan itu ada juga kita ada kemudahan untuk diurus langsung di vaskesnya tadi, dibantu oleh petugas vaskes. Nah, itu untuk yang mandiri kah atau seperti apa? Untuk semua segmen sebenarnya hampir semua bisa, mulai dari yang kayak tadi pekerja juga bisa, untuk dari mandiri bisa, nanti untuk dari yang PBI atau penerima bantuan iuran pun juga bisa lewat situ. Sebenarnya yang paling memungkinkan mungkin ya untuk orang tua yang baru ada anak itu mungkin dari yang WA tadi ya Mas ya. Itu kan lebih enak ya, maksudnya bisa di rumah sakit pun bisa langsung mendaftar. Nah itu ada harus seperti apa Mas? Info atau gimana? Nah, kalau di internet tinggal di chat aja untuk mendaftarkan. Nanti ada ketika kita untuk chat Pandawa, kita nanti sudah ada menu-menunya, tinggal sesuai ketentuannya mau mendaftarkan, misal untuk layanan administrasi, terus mendaftarkan tambahan anggota keluarga, nanti bisa tinggal disampaikan untuk nanti dokumen-dokumen kelengkapannya. Oke, nah itu proses dari daftar sampai aktif itu berapa lama Mas? Daftar sampai aktif sebetulnya kita bisa untuk 1 hari pun bisa. Oke, langsung berarti instan ya? Jadi nanti Pandawa itu kan langsung diproses juga, dari teman-teman ada tim khusus untuk Pandawa, jadi ketika masuk lagi pun juga diproses. Jadi itu bukan robot ya? Bukan robot guys. Bukan, tetap tapi terpusat. Nah, ada juga nanti yang dari SIPP juga sama, juga langsung bisa diproses pada hari itu juga. Nanti ketika untuk yang mandiri tentunya memang harus ada proses pembayaran dulu. Ketika nanti bayar baru aktif. Tapi kalau yang tadi yang anak dari pekerja atau mungkin dari penerima bantuan iuran, nah itu kan udah nanti bisa otomatis. Oke, Mas, kalau yang Mas Ferry tahu ya Mas ya, itu seperti apa sih Mas sampai detik ini awareness dari orang tua yang baru punya newborn tentang pentingnya untuk mendaftar BPJS untuk anak di program JKN ini untuk anak, itu awarenessnya seperti apa Mas? Sebenarnya kita sudah mulai mensosialisasikan ini sebenarnya bukan mulai sebelum anak itu lahir. Jadi kita juga kan ada namanya program-program untuk pemeriksaan kandungan. Nah itu kan juga sebenarnya sudah kita edukasi mulai dari ibunya dulu ketika di kandungan, untuk anaknya kita juga pemeriksaan mulai kandungan ada per semesternya. Nanti mungkin tinggal setelah itu ketika nanti bayinya lahir, jadi tinggal untuk melanjutkan untuk mendaftarkan dalam program JKN. Jadi ketika bayi dalam kandungan pun sebenarnya sudah kita lakukan pemeriksaan dengan JKN tadi melalui ibunya kan tentunya. Gitu. Program rutin pemeriksaan bisa di vaskes yang sudah dipilih untuk ibunya tadi. Jadi kalau misalkan Mas Ferry lihat, apakah sudah cukup sudah cukup sadar para orang tua ini? Sebenarnya sudah cukup sadar, cuman memang yang menjadi titik kita untuk bayi baru lahir untuk perhatiannya sekarang adalah ketika bayi baru lahir memang sudah banyak kanal untuk pendaftaran tadi, banyak sudah didaftarkan, dibantu dari petugas rumah sakit, mungkin dari petugas BP juga, atau mungkin bisa lewat layanan Pandawa. Kan tadi kan kalau bayi baru lahir kan tadi memang bisa kita ada kebijakan belum pakai NIK. Nah untuk kedepannya dari masa tenggang 3 bulan tadi itu yang mungkin penekannya masih banyak warga yang mungkin nanti
kesadaran untuk mengurus NIK-nya ini yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi jangan sudah dapat pelayanan selesai pulang merasanya sudah selesai, padahal masih punya kewajiban untuk melakukan mengurus NIK dan melaporkan ke BPJS Kesehatan. Nah ini yang mungkin agak sedikit terlupa. Jadi ketika nanti setelah mengurus NIK-nya jadi pun juga harus dilaporkan ke BPJS Kesehatan supaya datanya kita juga terupdate sesuai dengan data kependudukan. Oke, jadi itu kayak sementara di awal, tapi kemudian selanjutnya harus tetap diupdate gitu tetap ya Mas? Tetap harus mengurus NIK di Dukcapil dan melaporkan ke BPJS Kesehatan. Ini yang mungkin agak kadang-kadang lupa dari orang tua. Oke, dirasanya udah ini udah cukup gitu. Cukup, kemarin udah bisa dilayani, berarti sekarang berarti ya sudah, padahal belum, dia masih ada catatan tanggungan tadi yang mungkin sedikit terlupa. Oke, Mas, kemudian untuk yang bayi baru lahir, kemudian ikut program JKN yang didapatkan untuk bayinya itu seperti apa aja, Mas? Untuk bayi pada prinsipnya kalau secara jaminan kesehatan kan sama, mulai dari segala sesuatu yang memang diharuskan sesuai kebutuhan medis itu menjadi penjaminan JKN. Jadi ya memang kalau untuk yang kebutuhan untuk medis itu sudah menjadi tanggungan di JKN. Tapi kalau mungkin untuk tambahan-tambahan yang kalau bayi mungkin ada yang di luar non medis, mungkin itu yang akan menjadi sedikit berbeda. Oke. Kemudian dari kelas perawatan bayi yang ditentukan dalam program JKN seperti apa? Kelas perawatan kalau untuk bayi sebenarnya mengikuti untuk kelas perawatan orang tua atau ibunya. Jadi kalau memang dari pekerja nanti akan mengikuti pekerjanya kelas berapa, misalnya kelas 1, kelas 2. Tapi kalau untuk yang mandiri tentunya sama, ibunya kemarin orang tuanya milih kelas berapa, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau untuk yang bayi dari penerima bantuan iuran, baik dari pemerintah pusat maupun yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, nanti di kelas 3 seperti itu. Jadi lebih ngikut orang tua sih, lebih seperti itu. Tidak dibeda-bedakan. Tidak dibeda-bedakan. Anak ibu semua dapat yang terbaik lah. Terbaik lah. Baik, Mas Ferry, kemudian konsekuensi Mas. Kalau misalkan pendaftaran itu dilakukan melewati 28 hari kelahiran, ini ternyata apakah ada konsekuensinya Mas? Tentunya konsekuensinya adalah ketika bayi itu tidak didaftarkan, yang pasti memang secara ketentuan memang nanti bayi itu akan tidak bisa mendapat pelayanan JKN kan selama datanya belum didaftarkan di BPJS Kesehatan. Dan juga sebenarnya bayi seperti yang di awal tadi bahwa karena ini wajib untuk seluruh penduduk Indonesia, maka ketika nanti pendaftarannya tidak segera dilakukan, nanti iurannya juga sama, iurannya dibayar sejak lahir. Jadi sama-sama bayaran sejak lahir, yang lebih baik didaftarkan sesegera mungkin supaya juga tetap mendapat jaminan kesehatannya. Iya, betul juga ya Mas. Iya. Baik, Mas, kemudian untuk bayi dari peserta PBI Mas, apakah proses pendaftarannya itu bisa dilakukan manual atau otomatis terdaftar? Untuk peserta PBI ini dalam hal ini mungkin dipisahkan. Yang pertama adalah penerima bantuan iuran yang jaminan kesehatan atau PBIJK yang di pemerintah pusat. Itu memang kita sudah berkolaborasi dengan Kemenkes memang untuk ibu dari peserta PBI ketika melahirkan bayi itu bisa didaftarkan dalam program JKN. Nah, didaftarkan ini tadi bisa langsung melalui kalau di Vaskes bisa langsung ke tadi layanan SIPP di Vaskes, atau di ketika kantor cabang atau lewat layanan Pandawa juga lewat layanan Pandawa. Nah, ketika nanti ini bayinya sudah didaftarkan, tentunya kewajibannya tadi mengurus NIK. Nah, ketika nanti NIK-nya juga sudah diurus, dilaporkan juga ke BPJS Kesehatan. Nanti BPJS Kesehatan juga akan istilahnya koordinasi dengan Kemenkes ya. Ini ada peserta PBIJK yang melahirkan bayinya, namanya si A, si B, si C. Nah, ini juga nanti untuk disampaikan Kemenkes sebagai usulan untuk mendapat penerima bantuan iuran juga. Jadi bukan hanya ibunya, tapi sekalian juga untuk anaknya. Jadi bisa dapat juga ya Mas? Dapat juga untuk anaknya. Tapi dengan catatan tadi juga kita juga harus komplain untuk mengurus NIK tadi supaya basis data kita kan sama, semuanya NIK, mau yang bayi ataupun orang dewasa ya semua nomor induk kependudukan adalah wajib. Bayi itu berarti udah langsung bisa dapat NIK? Bayi benar dapat NIK. Ini yang terbaru. Bayi bagaimana dapat NIK? Kita khususnya yang dalam hal ini BPJS Kesehatan Jawa Timur kemarin sudah berkolaborasi dengan DP3AK Provinsi Jawa Timur. Nantinya kita kolaborasi, kita ada namanya program
atau aplikasi namanya Kolak Pisang Manis. Oke. Jadi kolak pisang ini bukan kolak pisang makanan, jadi puasaan. Jadi ini kolaborasi antar BPJS Kesehatan Jawa Timur dengan DP3AK Provinsi, di mana untuk bayi yang lahir di Vaskes ataupun Vaskes yang sudah bekerja sama dengan kita dan juga DP3AK, kita nanti ada aplikasi kolak pisang tadi. Jadi ketika bayi itu lahir, mereka petugas Vaskes bisa melaporkan untuk pengurusan NIK langsung, dan itu seluruh Jawa Timur. Artinya ketika contoh orang Surabaya melahirkan di Malang, nanti petugas Vaskes di Malang bisa langsung input di aplikasi tadi, langsung lambung ke connect di Spenduk setempat, jadi tidak perlu pulang dulu istilahnya ya. Jadi nanti kita kolaborasi dengan DP3. Jadi ketika nanti bayi lahiran di rumah Vaskes yang sudah kerjasama dengan kita, nanti bisa langsung diinput datanya di aplikasi Kolak Pisang, nanti bisa langsung diterbitkan NIK oleh Dukcapil. Setelah itu nanti juga langsung kita entry untuk JKN-nya. Jadi sudah langsung selesai di situ. Kalau tadi kan masih ada diberi kebijakan untuk tidak NIK dulu, terus 3 bulan mengurus. Kalau ini sudah langsung jadi NIK-nya, sudah dapat data JKN-nya, nomor JKN-nya juga sudah dapat. Jadi cukup semua terlayani di Vaskes yang kerjasama tadi dengan aplikasi Kolak Pisang. Memang aplikasi Kolak Pisang ini sementara masih tersebang kerjasama, memang mungkin belum menyeluruh. Tapi ke depan harapannya memang kita sudah promosi atau mengadvokasi seluruh Vaskes, utamanya yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan, untuk nanti juga bertahap kita juga akan bekerja sama dengan DP3AK. Jadi semua nanti ketika bayi baru lahir pun juga sudah dibantu untuk pengurusan NIK dan juga pengurusan JKN-nya. Jadi satu paket komplit seperti itu. Iya, karena memang kalau dari ceritanya Mas Ferry itu sangat memudahkan sekali untuk orang tua newbornnya ya Mas ya. Karena dibantu langsung dari yang Vaskesnya itu dibantu dari Vaskes, dari kita, dan juga nanti dari DP3A atau dari Dinas Kependudukan terkait NIK-nya, supaya datanya juga tetap aktif karena sudah melakukan update NIK tadi. Untuk sosialisasi sendiri Mas Ferry ini tentang pendaftaran untuk newborn atau bayi yang baru lahir di program JKN itu, banyak pihak yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Banyak tentunya, kita kan sudah bekerja sama dengan yang paling kita sasar tentunya adalah di Vaskes, karena harapannya ketika orang tua itu mengandung atau ibu mengandung itu kan pasti ada kontak dengan Vaskes untuk memeriksakan kandungannya. Nah, disitulah kita juga sudah mulai edukasi. Nanti ketika anaknya lahir, untuk dipersiapkan untuk pengurusan JKN-nya dan NIK-nya. Jadi ketika mungkin, mohon maaf ya, ada warga-warga yang mungkin hamil tapi mungkin kelengkapan kependudukannya belum sesuai, misal surat nikahnya belum ada atau kakaknya belum jadi satu dengan suaminya, nanti mungkin bisa dipersiapkan juga, sehingga nanti untuk kepengurusan NIK bayinya juga lebih mudah, dan juga untuk JKN-nya juga tentunya mengikuti. Kalau NIK sudah ada, tentunya akan semakin lebih mudah untuk mendaftar JKN. Tapi bisa juga ya Mas ya seperti itu ya? Bisa. Jadi memang kita memulai dari sosialnya lebih ke ibunya, karena ibunya yang mengandung tentunya seperti itu. Itu adalah hak asasi semua bayi. Betul. Lepas itu kalau sosialisasi yang secara rutin ke masyarakat tentunya tetap kita lakukan, cuman mungkin porsi perhatian khususnya di yang tadi ibu mengandung. Baik Mas Ferry, terakhir Mas Ferry, ini mungkin pesan dari BPJS Kesehatan untuk bukan hanya ibu ya, sepertinya untuk orang tua atau kakek nenek ataupun pokoknya pihak yang terlibat dengan bayi yang baru lahir ini, supaya lebih aware lagi, lebih sadar lagi akan pentingnya program JKN untuk newborn atau bayi yang baru lahir. Monggo, silakan. Baik, tentunya pesan untuk semua orang tua yang mungkin akan melahirkan babynya atau newbornnya, mungkin untuk dipersiapkan terkait pastikan jaminan kesehatan Anda atau ibunya aktif. Ketika jaminan kesehatannya aktif, maka nanti tentunya akan ketika persalinan dapat menggunakan jaminan JKN. Setelahnya nanti baru akan mendaftarkan untuk bayi baru lahirnya. Nah, untuk bayi baru lahir juga sama, ketika nanti sudah dibantu oleh petugas Vaskes maupun mendaftar sendiri melalui kanal-kanal layanan BPJS Kesehatan, pastikan ketika memang
sudah ada NIK-nya dan sudah mengurus ke Dukcapil, juga dilaporkan ke BPJS Kesehatan supaya data di BPJS Kesehatan juga terupdate, dan ketika nanti tidak minta, tapi kalau ternyata butuh untuk pemeriksaan kesehatan lagi untuk si bayi, maka datanya sudah sesuai dan tidak ada kendala di lapangan. Seperti itu. Baik, semoga ini juga menjadi kesadaran penuh ya bagi semua orang tua newborn, yang harusnya berarti siap-siapnya sadar itu sebelum lahir malah ya Mas ya? Ya, harus sadar sebelum lahir, kan jangan sampai ada juga yang sudah mendaftar bayi tapi nanti giliran ngurus dokumen kependudukannya ternyata belum sesuai. Nah, itu juga betul. Makanya sebenarnya mulai dari awal, karena seperti tadi mungkin pesan saya mungkin juga tambahan bahwa program JKN ini adalah basisnya adalah datanya NIK. Jadi pastikan NIK-nya memang sudah valid dan sesuai dengan data kependudukan, seperti itu. Baik. Terima kasih banyak, sangat menarik sekali infonya bagi mungkin teman-teman yang bahkan baru tahu ya bahwa bisa banget newborn itu langsung mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Sekali lagi terima kasih Mas Ferry atas insight dan waktunya. Tribuners, terima kasih juga sudah menonton episode kali ini, dan kita akan kembali lagi di episode dengan pembahasan-pembahasan yang menarik lagi selanjutnya. Di sini kami pamit undur diri dulu. Terima kasih Mas Ferry. Terima kasih juga Tribuners. Saya Cindy beserta kru Tribun Jatim Network pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.